Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kebijakan keuangan internasional. Hari ini kita akan membahas mengenai output dan nilai tukar dalam jangka pendek, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas kembali ya, atau mengingat gitu, bagaimana sih output nasional dan nilai tukar ditentukan secara bersamaan dalam jangka pendek gitu. Sebelum kita mulai, mari kita cek dulu kira-kira apa pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Gitu. Pertama, kita akan membahas mengenai permintaan agregat dalam perekonomian terbuka. Should be note in your mind bahwa kita sudah di kelas kebijakan keuangan internasional. Berarti menggunakan perekonomian terbuka begitu. Kemudian kita membahas soal keseimbangan pasar. Ada schedule DD, ada keseimbangan pasar aset, ya ini schedule AA. Ada juga enggak keseimbangan jangka pendek, kebijakan moneter dan fiskal sementara, perubahan kebijakan permanen, neraca transaksi berjalan dan kurva J, serta yang terakhir adalah jebakan likuiditas atau liquidity trap. Nah, kita langsung ke bagian pertama, yakni permintaan agregat dalam perekonomian terbuka. Gitu. Nah, kita akan membahas mengenai komponen permintaan agregat. Apa saja sih sebenarnya komponen dalam permintaan agregat itu? Kita bisa tahu bahwa D ini adalah total permintaan agregat. Kalau biasanya kita lihat di buku-buku ada juga yang menuliskannya sebagai AD gitu ya. Nah, permintaan agregat ini bergantung dengan apa gitu ya? Atau dalam artian permintaan agregat ini terdiri dari komponen apa saja gitu ya. Yang pertama, kita ada konsumsi, yakni konsumsi bergantung pada Y, sorry, saya hapus dulu. Oke. Konsumsi ini bergantung pada Y minus T. Saya harap teman-teman masih ingat tentang Y minus T. Ini sudah dibahas di makro. Y minus T di sini adalah pendapatan disposable. Itu ya. Ya, ini apa? Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan gitu. Berarti artinya apa? Semakin tinggi pendapatan disposable, maka akan semakin tinggi pula nilai konsumsinya gitu. Nah, kemudian kita mengenal adanya investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir adalah CA. Ini salah satu penggawa atau salah satu dasar kita yang kita bahas di kebijakan keuangan internasional, yakni neraca transaksi berjalan. Gitu. Ini yang paling unik di model ekonomi terbuka, gitu ya. Nah, ini apa? Kita perlu ingat CA ini sama dengan ekspor minus impor. Kalau kita sudah ngomongin ekspor minus impor, apa yang penting? Gitu ya. Satu, ada yang namanya nilai tukar real. Yang kedua, kalau kita mau belanja impor, barang-barang impor, kita perlu apa? Kita perlu pendapatan atau perlu uang gitu ya. Uang dari mana? Dari pendapatan. Pendapatan apa yang kita gunakan? Pendapatan disposable. Yang mana itu apa? Y minus T. Ya, perlu diingat juga soal ini. Kemudian kita langsung saja lanjut. Oke. Tentang nilai tukar real dan neraca transaksi berjalan atau CA. Gitu ya. Kita sudah sempat bahas beberapa waktu lalu, apa sih sebenarnya nilai tukar real itu? Nilai tukar real ini adalah harga relatif produk luar negeri dalam satuan produk domestik, gitu ya. Nah, kalau ngomongin nilai tukar real atau Q, ini apa saja komponennya? Satu, pasti ada nilai tukar nominal di sini. Bentar ya. Ada juga tingkat harga luar negeri atau P bintang dan juga ada P tingkat harga
domestik gitu ya. Nah, sebenarnya mekanisme perubahannya itu seperti apa sih gitu ya? Kan ini di sebelah kanan ini kita sudah ada ringkasan pengaruh terhadap CA. Contohnya ini kalau kita bahas tentang satu Q naik ya. Q naik ini berdampak pada apa gitu ya. Atau Q naik itu menandakan apa? Berarti ketika Q naik ada perubahan dari E dikali P bintang per P gitu ya. Mekanismenya seperti apa? Ketika Q naik, artinya apa? Produk asing menjadi lebih mahal relatif terhadap produk kita gitu. Kita harus kembali lagi ke definisi nilai tukar real itu sendiri. Nilai tukar real tadi apa? Harga relatif. Harga relatif produk luar negeri dalam satuan produk dalam negeri, gitu ya. Nah, ketika Q naik, berarti terasanya apa? Terasanya adalah produk asing menjadi lebih mahal relatif terhadap produk kita. Nah, dengan demikian apa? Kemungkinan terjadi satu, pertama, pembeli luar negeri akan lebih suka membeli produk kita yang lebih murah gitu ya, sehingga ekspor kita akan mengalami kenaikan gitu. Nah, kedua, ada juga kondisi di mana konsumen domestik akan mengurangi pembelian produk impor yang mahal gitu, sehingga akan terjadi penurunan impor. Hasilnya apa? CA akan meningkat gitu. Kemudian kita bahas soal ketika Q turun gitu ya. Sama kayak tadi di kondisi sebaliknya gitu kan. Kalau kita bahas soal pendapatan disposable, gimana Bu kalau pendapatannya naik gitu ya? Kalau YD naik gitu ya, artinya konsumen domestik punya lebih banyak uang. Kita kan punya lebih banyak uang nih untuk membeli-membeli gitu. Nah, kita akan lebih banyak melakukan belanja gitu. Nah, belanjanya ini apa? Termasuk juga produk impor gitu. Jadi, YD naik ini justru akan memperburuk current account kita gitu. Nah, tapi di sini kita harus menggunakan asumsi kunci, yakni kondisi Marshall-Lerner gitu ya. Asumsinya apa? Depresiasi memperbaiki CA hanya berlaku jika kondisi Marshall-Lerner penuhi. Gimana kondisi itu? Yakni ketika jumlah elastisitas harga ekspor ini, jumlah elastisitas harga ekspor plus impor lebih dari satu, gitu ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang keseimbangan output dalam jangka pendek. Oke. Nah, ntar saya cek dulu. Oke, benar. Oke, untuk keseimbangan output dalam jangka pendek gitu ya. Nah, output itu ditentukan oleh permintaan agregat gitu ya. Nah, keseimbangan terjadi saat Y sama dengan D. Ini. Di mana D dipengaruhi oleh apa? Ada nilai tukar real gitu ya. Ada juga YD, pendapatan disposable. Ada investasi dan ada juga pengeluaran pemerintah di situ. Nah, kita membayangkannya seperti ini, kan rekan. Perusahaan memproduksi barang senilai Y gitu ya. Kalau permintaan D lebih besar dari Y, artinya apa? Ada orang yang mau membeli tapi barangnya tidak ada. Berarti apa? Stoknya menipis. Apa yang akan dilakukan perusahaan kira-kira? Nah, mereka akan menaikkan produksi tentu saja. Nah, sebaliknya kalau permintaannya lebih kecil dari Y, gitu ya, gudang penuh dengan barang yang tidak laku, gitu kan. Nah, akhirnya perusahaan akan mengurangi produksi, gitu. Nah, titik keseimbangan itu terjadi saat apa sih? Gitu. Terjadi ketika persimpangan kurva D dengan garis 45 derajat, gitu ya yang di sini. Itulah Y bintang atau output keseimbangan jangka pendek. Nah, kalau agregat demand sama dengan agregat output ini akan ada garis 45 derajat ini.
Nah, itu kondisi ketika agregat demand sama dengan agregat output atau D sama dengan Y. Itu terjadi saat apa? Saat eh, garis 45 derajat ini, nah, memotong agregat di main gitu ya, atau kita ngomongnya mungkin persimpangan gitu ya dengan garis 45 derajat. Nah, ini yang kita sebut sebagai Y bintang gitu, atau output keseimbangan jangka pendek. Nah, kalau di sini gitu ya, kita juga bisa menunjukkannya dalam bentuk Y1 gitu ya. Ada Y1, ada juga nanti ada yang memberikan nama Y bintang. Teman-teman saya bebaskan mau menuliskan seperti apa ya. Nah, kalau kondisi di sini kita melihat ada kondisi di mana agregat demand itu di atasnya Y gitu. Berarti apa yang tadi kita bahas? Perusahaan menaikkan produksi, kemudian menghindari penipisan inventaris gitu. Maksudnya menghindari stok gudang yang tadi terlalu menipis gitu ya. Nah, kalau D kurang dari Y, berarti apa? Perusahaan mengurangi produksi, mencegah penumpukan stok di gudang atau inventarisnya barang-barang mereka gitu ya. Nah, kondisinya di titik mana sih sebenarnya? Gitu. Nah, itu berada di kondisi ketika saya tuliskan dahulu. Ketika di bawah Y1, seperti ini nih. Ini agregat demand-nya kita, ini kan Y2 nih. Ini adalah kondisi di mana terjadi excess demand gitu. Kurva agregat demand ini, kalau kita ngomongin, kita tarik garis, ini di atasnya, titik 2 ini di atasnya adalah titik dari kurva agregat demand sama dengan agregat output, atau di atasnya dari garis 45 derajat gitu. Nah, kalau Y3 ini adalah kondisi excess supply di mana D sama dengan Y ini di atasnya dari agregat demand. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yakni bagian 2 schedule DD, di mana DD ini menunjukkan apa? Keseimbangan pasar barang, begitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua kurva yang ada di sini, ada dua diagram gitu ya. Kita naik satu level nih gitu ya. Kita bicara tentang output untuk nilai tukar yang tetap gitu. Kita mikirnya sekarang bagaimana sih hubungan antara nilai tukar E dan output Y ketika pasar barang dalam keseimbangan gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai keseimbangan DD. Nah, kita menderivasi gitu ya, menderivasi schedule DD ini dari mana? Tadi kita sudah membahas soal bagaimana adanya ini adanya dua kurva, ada dua garis ya kalau saya lihat di sini, garis 45 derajat dan juga garis atau kurva dari agregat demand gitu. Agregat demand di sini kita melihat ada dua kurva gitu. Karena apa? Terjadi pergeseran agregat demand dari E1 ke E2 gitu ya. Jangan lupa ini namanya shifting. Saya sering khawatir teman-teman belum ingat membedakan antara shifting atau pergeseran dan juga movement atau pergerakan. Bergerak gitu ya. Nah, di sini kita menghadapi dua kondisi agregat demand gitu. Nah, schedule DD itu apa sih sebenarnya? Semua kombinasi E, Y, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan jangka pendek gitu. Nah, kita menderivasi dulu nih. Jadi kita lihat di sini, baik itu kurva untuk agregat demand maupun untuk DD, ini sumbu X-nya sama, yakni apa? Output Y.
kita tarik garis dulu untuk membuat di Y1. Ini sama, ini Y1, ini sama. Kemudian Y2 dan Y2 ini nilainya sama gitu ya. Kita derivasi dulu, kita mendapatkan ada garis ini. Nah, untuk mendapatkan schedule DD ini dari mana, Bu? Gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, ketika Y1 ini kondisi E-nya di titik mana. Let's say kita mengasumsikan di titik E ada di kondisi exchange rate E1. Berarti kita temukan di sini ada satu garis ini. Gitu. Kemudian ketika Y2 ini adalah E2. Gini ya. Nanti kita akan membuat garis DD seperti ini, begitu. Saya hapus. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa DD miring ke atas gitu? Karena apa? Ketika terjadi depresiasi, gitu ya. Nah, ketika mata uang domestik kita terdepresiasi, depresiasi berarti kemana? Kita gitu ya. Ketika mata uang domestik terdepresiasi akan terjadi apa? Nilai tukar real kita naik. Ingat, ini adalah nilai tukar real. Karena memperhatikan apa? Harga dua negara. Gitu ya. Oke, ketika depresiasi gitu akan terjadi nilai tukar real itu mengalami kenaikan, produk kita menjadi apa? Lebih murah relatif terhadap produk asing gitu. Kemudian terjadi apa? Akan terjadi ekspor naik dan impor turun. Menunjukkan apa nantinya? Current account akan mengalami pembaikan gitu. Nah, karena ekspor naik dan impor turun ini, maka akan terjadi apa juga? Permintaan agregat D akan mengalami kenaikan. Perlu diingat kayak tadi tuh, kita kan ada juga current account ya dalam formulasinya demand. Gitu. Ketika CA-nya membaik, maka akan terjadi permintaan agregatnya juga naik gitu. Nah, gimana cara kita untuk mempertahankan keseimbangan Y sama dengan D? Maka apa yang harus terjadi? Ada yang namanya output Y ini naik gitu. Jadi kalau misalkan exchange rate-nya nilai tukar kita naik gitu ya. Pada akhirnya apa untuk agar kita bisa Y sama dengan D lagi gitu. Nah, output Y harus naik gitu. Contoh kita asumsikan kita membuat baru ya di sini. Ini schedule DD, ini exchange rate, dan ini output. Sebentar, saya buatkan yang baru. Oke, kita di sini awalnya kita akan membuat garis 45 derajat. Terlihat? Oke, di sini yang pertama kita akan membuat ini D, demand, ini adalah Y. Gitu. Nah, agregat demand-nya di sini. Ini kita coba lihat ini adalah D ketika E1. Gitu ya. Ini. Nanti kita akan turunkan. Ini sama dengan Y. Nah, ini kita turun. Itu. Nah, kita cari E1 di sini berapa? Kan ini adalah kondisi permintaan agregat ketika E sama dengan ketika ini. Ini ada kondisi permintaan agregat ketika exchange rate-nya sama dengan E1. Let's say di sini adalah E1. Kita menemukan satu ini di Y1. Nah, kemudian terjadi perubahan agregat demand, efek dari depresiasi. Oke, kita naik E2. Nah, kita nggak tahu nih arahnya mana nih. Tuh, nah, ini ada kenaikan agregat demand D2, E2. Ada pertemuan titiknya di sini. Nah, di sini. Dengan demikian apa? Kita perlu ingat bahwa kondisi Y sama dengan D itu ketika agregat demand memotong atau juga apa namanya, kita lebih mudah menyebutnya apa ya agar tidak ini ya, ya memotong gitu ya lebih mudah. Saya harap teman-teman juga sudah paham ketika em, memotong
agregat demand tadi itu memotong garis 45 derajat. Di sini kita menemukan ada Y2 untuk mempertahankan Y sama dengan D. Nah, ini kondisi E2. Kita bisa tarik inilah schedule D gitu ya. Nah, kalau ngomongin nanti, apa sih faktor yang menggeser DD gitu ya ke kanan misal? Tentu ada apa? Mungkin pengelolaan pemerintahnya naik, teksnya turun, investasi naik gitu ya. Karena apa? G naik, Y naik, T turun, Y naik. Ya. T turun, Y naik. I naik, tentu Y-nya naik. Gitu ya. Sorry, saya ganti dulu aja. Karena ini demand. Intinya bisa juga dari ini. Saya ingatkan pakai D saja. G naik berarti apa? Demand-nya akan naik. Gitu ya. Teksnya turun, demand-nya naik. Gitu. I turun, oh sorry, I naik, demand-nya naik. P turun, sorry. Di sini ketika P turun, pada umumnya saja pasti demand-nya akan naik gitu ya. Terus kemudian P bintang naik, maka terjadi juga di dalam negeri akan naik gitu ya. Karena orang-orang akan cenderung membeli barang di dalam negeri gitu. Nah, gitu. Terjadi apa? Nih, konsumsi juga nanti naik, permintaan dunia akan naik. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pembahasan yang lebih komprehensif mengenai pergeseran dari D D gitu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kenaikan pengeluaran pemerintah G terhadap D D gitu. Nah, kalau terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah, ketika J naik, maka yang terjadi apa? Permintaan agregat akan mengalami kenaikan gitu. Nah, untuk setiap nilai tukar E, output keseimbangan akan lebih tinggi gitu kan. Nah, DD ini akan bergeser ke kanan gitu, dari DD1 ke DD umum gitu. Sorry, ke DD2 gitu. Kita ada aturan umumnya nih, adanya shocks mungkin ya atau gangguan yang menaikkan permintaan agregat, DD geser ke kanan. Pokoknya di keep in mind gitu aja lah gitu ya. Gangguan yang menurunkan permintaan agregat ini akan menggeser DD ke kiri. Oke, kita lanjut ke bagian 5, kebijakan moneter dan fiskal sementara gitu. Nah, kita ada yang namanya temporary kalau di bukunya Krugman ngomongnya. Nah, ini adalah kebijakan moneter ekspansif sementara gitu. Nah, kita sampai di bagian yang paling aplikatif di mana kita kadang kan mempertanyakan ya, bagaimana pemerintah bisa menggunakan kebijakan untuk mempengaruhi output dan nilai tukar gitu. Kita bahas dua jenis kebijakan dulu saat ini. Ada ya kebijakan yang tidak mengubah ekspektasi nilai tukar jangka panjang gitu. Nah, kebijakan apa aja? Tentu kalau kita ngomongin kebijakan perekonomian di bidang ekonomi, tidak jauh dari kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Tuh, di bagian ini kita akan coba membahas bagaimana sih kondisinya ketika terjadi kebijakan moneter ekspansif yang bersifat sementara. Ayo, kalau temporary atau sementara kaitannya dengan apa? Dia tidak mengubah nilai tukar yang diharapkan atau expected I dalam jangka yang dijangka panjang gitu ya. Nah, coba gini. eh Biasanya kalau kebijakan moneter tentu akan mempengaruhi apa? Dari jumlah uang beredar. Contoh di sini, terjadi peningkatan jumlah uang beredar yang bersifat sementara.
setara gitu ya. Nah, sini. Kalau kita ngomongin kebijakan moneter, terus di sini juga ada jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar yang bertambah sementara itu, nah kaitannya dengan apa gitu ya. Nah, kalau diasumsikan Y dan P itu tetap gitu ya. Asumsi misalnya Y dan P tetap. Berarti apa? Pasar uang akan surplus. Pasar uang yang surplus itu apa? Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, suku bunga domestik, gini ya, suku bunga domestik atau kita sebut sebagai R, ini akan turun. Gitu. Nah, turunnya R atau turunnya suku bunga R ini akan menyebabkan apa? Adanya imbal hasil aset domestik yang berkurang gitu ya. Investor kemudian jadi kurang tertarik karena apa? Suku bunganya turun gitu. Nah, kemudian ketika investasi di Indonesia atau di dalam negeri ini dirasa kurang menarik ya imbal hasilnya akan terjadi apa? Permintaan rupiah itu menurun. Jadi dari R ini penurunan itu terjadi apa? Permintaan rupiah turun. Permintaan rupiah itu akan turun. Nah, kalau permintaan rupiah turun berarti apa? Terjadi depresiasi, which is depresiasi itu gimana? Ketika nilai tukarnya naik. Kita ngomongin ini berarti Pak E1 bergerak ke E2. Begitu ya. Nah, setelah itu ketika eh, terjadi nilai tukar itu naik, maka akan terjadi apa? Berarti nilai tukar real akan mengalami kenaikan gitu. Produk Indonesia lebih murah secara relatif. Pada akhirnya apa? Ekspor naik, impornya turun gitu ya. Oh, ini efeknya apa? Ekspor naik, impor turun. Dengan demikian terjadi apa? CA. CA-nya akan mengalami peningkatan atau membaik gitu ya. Berakibatkan apa? Permintaan agregat D naik. Permintaan agregat dalam kurung D itu akan naik gitu ya. Akhirnya apa? Jadi output Y dan kesempatan kerja itu akan mengalami peningkatan. Dengan demikian terjadi apa, kawan-kawan? Akan terjadi pergeseran. Itu pergeserannya apa? AA1 ke AA2. Karena apa? Tadi adanya kebijakan moneter yang ekspansif. Kebijakan moneter yang ekspansif itu apa maksudnya? Kebijakan moneter yang sifatnya akan menyebabkan peningkatan output gitu. Atau juga dia akan menyebabkan jumlah uang beredar itu bertambah gitu. Oke, jadi di sini ada pergeseran dari AA1 ke AA2 atau shifting gitu ya. Nah, kebijakan ekspansif yang sifatnya sementara ini akan menyebabkan perubahan titik dari titik satu ke titik 2 gitu ya. Ini salah, ini harusnya titik 2 ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas kaitannya mengenai kebijakan fiskal ekspansif gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ekspansif yang sementara itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, itu adalah kondisi
di mana kalau sementara itu adalah tidak mengubah nilai tukar. Kayak tadi ya, sementara itu dia tidak mengubah nilai tukar yang diharapkan atau expected dalam jangka panjang. Terjadinya apa? Hanya DD yang bergeser gitu. Nah, kita bahas mengenai pertama, apa sih, gimana sih mekanismenya dari dampak temporary fiscal expansion ini? Kalau ngomongin ekspansif, fiskal ekspansif gitu, berarti apa yang terjadi? Dua, antara government spendingnya turun, government spendingnya turun atau teksnya, sorry, government spendingnya naik, nah, government spendingnya naik atau teksnya yang turun gitu ya. Nah, ini terjadi apa nantinya? Pengeluaran pemerintah naik atau pajak yang dipotong. Terjadi apa nih? Akan menyebabkan permintaan agregat meningkat langsung. Kalau permintaan agregat meningkat langsung ya sudah, kita akan mengalami apa? Pergeseran DD1 ke DD2 gitu. Nah, dengan demikian akan apa? Akan memotong kurva AA di titik 2. Oke. Nah, titik 2 ini berarti terjadi apa? Terjadi apresiasi apresiasi nilai tukar dari E1 ke E2. Nah, ingat tadi sempat kita bahas bahwa kalau permintaan agregat meningkat, perusahaan cenderung apa? Meningkatkan outputnya, gitu toh? Nah, berarti ketika permintaan agregat ini meningkat, nantinya outputnya akan naik. Output naik ini akan menyebabkan apa? Permintaan uang real meningkat, gitu ya. Jadi kenapa kok dari ini kita akan memotong di titik 2, memotong AA di titik 2? Karena apa? Output naik, permintaan uang real naik, ya toh? Kayak tadi, kalau permintaan uang real meningkat, berarti harus diarahkan gimana? Dengan adanya suku bunga domestik yang juga mengalami peningkatan. Gitu. Kalau tadi kan money supply nih, money supply-nya naik, maka apa yang terjadi? Suku bunga akan diturunkan. Nah, ini karena permintaan uang terus naik, harusnya gimana nih? Harus ada suku bunga domestik yang naik, gitu ya. Nah, suku bunga domestik naik ini terjadi apa? Apresiasi gitu. Karena apa? Aset dalam negeri gitu ya. Aset dalam negeri atau aset domestik, saya tulis di sini, aset domestik menjadi apa? Imbal hasilnya mening karena imbal hasilnya cenderung meningkat itu nanti ada modal asing masuk. Nah, modal asing masuk berarti apa? Apresiasi mata uang. Kemudian apa? Nilai tukarnya menurun, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tadi kita bahas soal yang fiskalnya sementara ya. Terus, nah ini perbandingan moneter versus fiskal sementara gitu ya. Teman-teman bisa hadapi, bisa teman-teman hadapi. Bisa teman-teman pahami ya, karena ini kita sudah mau masuk UTS, jadi seolah-olah harus menghadapi semua ini gitu. Nah, ini ada perbandingannya kalau moneter ekspansif bagaimana, fiskal ekspansif bagaimana. Ini penting nih, harus dipelajari nih gitu ya. Oke, silakan dipahami. Oke, kita lanjut ke bagian mempertahankan kesempatan kerja penuh. Nah, pemerintah itu bisa menggunakan kebijakan moneter atau fiskal untuk mengimbangi economic shocks yang terjadi yang berdampak pada penurunan output di bawah YF gitu ya. Nah, YF itu adalah kondisi full employment gitu. Tadi kita sudah bahas ada moneter, ada fiskal gitu. Nah, skenario A misalnya nih,
adanya resesi global yang menyebabkan permintaan dunia itu turun sementara gitu. Nah, permintaan dunia turun itu berarti apa yang akan bergeser, kurva AA atau DD? Tentu saja adalah kurva DD. Karena apa? Berkaitan dengan agregat demand, berkaitan dengan pasar barang, begitu ya. Jadi akan ada pergeseran dari DD1 ke DD2 gitu ya. Nah, pergeseran dari DD1 ke DD2 ini memunculkan titik keseimbangan baru yang awalnya dari titik 1 ke titik 2 gitu ya. Berarti akan muncul apa? Y2, yang mana Y2 itu lebih kecil dari YF gitu ya. Nah, kemudian em, pemerintah memiliki ya, pemerintah memiliki dua opsi gitu ya. Ada opsi 1, ada opsi 2 gitu. Kenapa kok pemerintah perlu melakukan kebijakan? Karena apa? Selain karena sisi outputnya yang turun, juga terjadi apa? Depresiasi di mana E1 naik ke E2 gitu ya. Nah, bagaimana nih agar bisa kembali ke output full employment? Kalau kita pertama menggunakan opsi 1, itu yakni fiskal ekspansif ya, berarti bagaimana caranya gitu ya? Kita harus kembali ke kurva DD1 atau kondisi DD1 gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Nah, ketika kita sudah apa namanya? Ketika kita sudah memberikan kebijakan fiskal ekspansif, misalnya dengan peningkatan belanja pemerintah gitu ya, atau menurunkan pajak misalnya. Nah, itu nantinya akan menggeser kembali sampai kembali ke titik kondisi YF gitu ya. Jadi dari titik 2 nanti kembali ke titik 1 gitu. Nah, itu nanti akan kembali ke titik 1 pun itu tidak memperburuk kondisi depresiasi. Jadi kembali dari E2 ke E1 gitu ya. Nah, problemnya selanjutnya adalah di moneter ekspansif gitu. Moneter ekspansif satu sisi memang bisa kita eh, apa namanya ketika kita di titik 2 terus akhirnya kita tetap membiarkan DD ini di di kurva DD2 gitu ya. Jadi kita tidak mengembalikan DD2 ke DD1 tapi kita hanya melakukan kebijakan moneter ekspansif yaitu apa? Dari AA1 ke AA2 gitu. Nah, dengan adanya moneter ekspansif ini nanti akan kembali lagi nih Y2-nya ke Y full employment. Tapi perlu dicatat di titik kita kembali ke YF ini ya, itu kita akan mendapatkan satu titik keseimbangan baru di mana? Di titik 3 gitu ya. Itu adalah perpotongan baru dari AA sama DD gitu. Problemnya apa? Kalau hanya moneter ekspansif, benar Y sama dengan YF, tapi apa? Exchange rate itu turun jauh lebih dalam lagi. Yang awalnya dari E1 ke E2, sekarang makin naik lagi E3. Makanya di buku Krugman dibahas gini, the two policies differ in their exchange rate effects gitu ya. Dua kebijakan tersebut berbeda efeknya terhadap exchange rate gitu. Kalau fiscal policy itu memang dia bisa mengembalikan ke Y full employment, but at the same time juga mengembalikan ke posisi E1 yang sebelumnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan monetary policy saja itu bisa jadi malah menyebabkan currency itu depreciate further gitu ya. Depresiasinya semakin tinggi atau semakin besar gitu ya. Nah, sekarang kondisi skenario kedua. Oke, selanjutnya adalah kondisi skenario B. Permintaan uang itu naik sementara. Kita bisa lihat di sini, singkat saja, kalau dari AA1 ke AA2 akan ke bawah gitu ya. Nah, nanti akan terjadi apa?
nanti akan terjadi suku bunga itu meningkat. Terus terjadi apa? Mengalami penurunan apresiasi dari titik keseimbangan itu kan di satu nih, dari E1 ke E2. Titik keseimbangannya kedua, gitu kan? Nah, berarti apa? Output akan mengalami penurunan ke Y2, gitu. Nah, kalau untuk di sini kita lihat, baik itu peningkatan dari apa namanya, peningkatan dari money supply atau ekspansi fiskal dapat digunakan untuk mempertahankan kondisi full employment gitu ya. The two policies have different exchange rate effects gitu. Kalau kita ngomongin monetary policy-nya gitu ya, kalau kita kan udah di titik AA2 nih gitu. Kalau kita menggunakan monetary policy, kita cukup kembali dari AA2 ke AA1. Dari titik keseimbangan 2, kita bisa kembali ke titik keseimbangan 1. Tapi, kalau kita menggunakan fiskal ekspansif saja, berarti apa? Kita akan menggeser DD1 ke DD2. Yang mana, kenapa kok gitu, Bu? Karena fiskal ekspansif mempengaruhi permintaan di pasar barang, gitu ya. Nah, agregat demand akan berubah. Yang tadinya kita di titik 2 ini justru malah di titik 3. Benar, kembali lagi ini akan full employment YF gitu toh. Tapi problemnya apa? Apresiasinya semakin tinggi gitu. Dari E1 ke E3. Jadi kalau kita ngomongin ya AA1 ke AA2. Itu apa? Permintaan uang naik. Terus apa nih? Apa nih yang terjadi gitu? Kalau opsi satu, efek di exchange rate-nya apa, Bu? Berarti dari E1 ke E2. Itu untuk monet moneter ekspansif. Kalau yang fiskal, berarti opsi 2 itu lebih parah lagi. E1 ke E3. Fiskal ekspansif gitu ya. E1 lebih besar dari E2, lebih besar dari E3. Semakin apresiasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Membahas tentang nah, kebijakan permanen. Efeknya ini lebih kuat gitu ya. Kita ngomongin perubahan kebijakan permanen gitu ya. Perbedaan utamanya. Ada dua, satu kalau ini money supply berarti nggak jauh-jauh, pasti kaitannya dengan moneter. Kalau permanen yang G naik berarti apa? Fiskal gitu ya. Kebijakan permanen juga mengubah nilai tukar yang diharapkan. Diingat kalau sementara E bintang tidak berubah dalam jangka panjang. E bintang tidak berubah. E bintang jangka panjang tidak berubah. Oke, nah tentu saja berarti apa? Efeknya jauh lebih besar daripada kebijakan yang sementara. Contoh nih, yang money supply permanen gitu ya. A short run effects of a permanent increase in the money supply gitu. Misal permanent increase in money supply gitu ya. Berarti akan terjadi apa? AA1 bergeser ke AA2 gitu. Titiknya dari titik satu kita menemukan keseimbangan di titik yang kedua gitu. Padahal kalau misalkan kita itu menggunakan temporary increase gitu ya, apa namanya? Di sini kita di titik 3 gitu. Jadi kalau materi ekspansif itu kita perlu tandai ya gitu ya. Has stronger effects on the exchange rate and output. Berarti apa yang berubah? Satu, exchange rate. Yang kedua yang berubah adalah output. Nah, benar outputnya lebih gede nih kalau yang apa namanya eh
yang temporary gitu. Kalau yang permanen kan lebih gede. Misalnya kalau temporary di titik 3 itu kan berarti kan ini di Y1 let's say gitu ya. Nah, ini Y2 gitu. Nah, kalaupun E1 mungkin nggak langsung ke E2 tapi di sini ada let's say ini E aksen gitu ya. Nah, gitu. Jadi gimana alurnya? Nah, money supply naik permanen. Nah, ekspektasi depresiasi masa depannya juga akan mengalami kenaikan gitu. Nah, AA bergeser lebih jauh ke atas dibandingkan kalau kita perubahannya yang sementara gitu. Depresiasinya juga lebih tajam. Nah, terjadi apa? Overshooting nilai tukar. Nah, tapi di sisi lain nanti naiknya Y itu lebih besar daripada yang di jangka pendek. Gitu. Nah, lebih lanjutnya lagi, masalahnya adalah nanti akan terjadi apa? Harga-harga yang meningkat. Berarti DDAA akan geser ke kiri. Gitu. Nah, Y akan kembali ke titik YF. Ini kayak yang di jangka panjangnya ya. Ini kan kita masih membahas soal short run effects-nya dari kebijakan yang permanen gitu toh. Nah, ini adalah next next step-nya gitu. Nah, ini kita bahas yang sementara dulu. Terus ini ada kondisi yang misalkan fiskal permanen gitu ya, permanen expansion gitu. Nah, berarti di sini because a permanent fiscal expansion change exchange rate expectation, it shifts A1 leftward gitu as it shifts DD to the right gitu ya. Karena apa? Nah, ini ada apa namanya? Perubahan permanen nih gitu. Nah, ada GG2 sebentar saya hapus semua dulu. Nah, DD1 ke DD2 gitu. Nah, secara permanen nanti akan apa? Akan merubah ekspektasi apresiasi di masa depan gitu ya. Nah, AA juga bergeser nih. Karena apa? Karena ekspektasi apresiasi di masa depan juga apa namanya berubah gitu kan. Nah, jadi DD bergeser ke kanan gitu. Nah, AA juga bergeser ke kiri. Begitu. Nah, apresiasi yang terjadi ini justru lebih tajam jika dibandingkan dengan yang sementara. Impor naik, terus ekspornya turun gitu. Nah, kalau perekonomian itu dimulai dari keseimbangan jangka panjang gitu ya, Y-nya tidak akan naik gitu. Nah, apresiasi itu mengkompensasi penuh kenaikan G. Jadi, kenaikan G itu tadi akan kompensasi dengan apresiasi. Itu yang disebut sebagai crowding out effect gitu. Nah, hasilnya apa? Hanya apresiasi nilai tukar permanen gitu. Kayak ini. Apresiasi nilai tukar permanen. Output tetap di titik apa? Y, F. Gitu. Next, kita sudah masuk di bagian 7. Neraca transaksi berjalan dan kurva J. Ini juga termasuk salah satu bahasan ya tentang kurva J ini adalah satu fenomena gitu ya. Ininya gini, dalam kenyataan CA tidak langsung membaik setelah depresiasi gitu ya. Nah, apa aja sih Bu yang terjadi sama kok sampai ada J curve gitu ya. Nah, kita cek dulu satu. Nah, kita itu selama ini mengasumsikannya apa toh? Bahwa depresiasi nilai tukar itu langsung memperbaiki CA. Padahal juga enggak. Jadi dalam prakteknya tuh ada kelambatan mungkin kalau kita bilang mungkin such delay gitu ya. Nah, polanya itu membentuk huruf J. That's why it's called as J curve gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar slide nih, terjadi apa? Satu, ini kan current account dan yang ini adalah waktu gitu ya. Nah, Jacob mendeskripsikan bagaimana adanya time lag with which a real currency depreciation improves the current account gitu ya. Nah, CA itu kita ngomongin di sini. Nah, tiba-tiba CA ini akan memburuk. Ini harus depresiasi nih, gitu ya. Segini tiba-tiba depresiasi jeder, langsung nih CA memburuk gitu ya.
kontrak impor lama belum berubah di kondisi itu. Karena kalau kita ngomongin perubahan atau shocks itu kan nggak semua bisa langsung diubah ya gitu kan. Nah, contoh kalau kita ngomongin ekspor impor itu kontrak impor lama belum berubah gitu. Tapi secara nilai impor sudah naik gitu ya dalam satuan output domestiknya gitu. Nah, kemudian beberapa bulan volume ekspor tuh kan mulai naik gitu ya. Kan mulai naik, impor berkurang. Berarti apa? CA mulai membaik. Keep in your mind, CA sama dengan X minus M. Gitu. Nah, nanti secara jangka panjang, kurang dari 1 tahun tapi ya, kalau untuk negara industri itu CA membaik sepenuhnya sesuai prediksi Marshall Lerner. Gitu. Nah, jadi eh apa ya? Ada satu mekanisme gitu ya, mekanisme gitu lah untuk kondisi ini. Nah, apa sih penyebab keterlambatan itu atau lag tadi ya, kelambatan atau lag? Itu adalah satu kontrak perdagangan jangka panjang, kapasitas produksi ekspor butuh waktu, konsumen butuh waktu untuk mengubah preferensi. Oke, kita depresiasi nih, berarti terlihatnya apa? Barang-barang di kita terlihat lebih murah. Apakah terus tiba-tiba ekspornya bisa langsung naik? Enggak. Kita perlu produksi dulu. Berarti butuh apa? Butuh waktu gitu. Nah, implikasi kebijakannya apa gitu ya? Jika kurva J signifikan, berarti ekspansi moneter bisa menekan output jangka sangat pendek gitu. Tetap sih harus memburuk dulu gitu kan. Nah, ini yang dinamakan juga kali dengan pass-through nilai tukar. Apa sih itu? Nah, pass-through itu adalah seberapa besar persentase depresiasi menaikkan harga impor gitu. Nah, pass-through itu kalau sama dengan satu, berarti dia sempurna. Diasumsi model DDAA. Kalau pass-through-nya kurang dari satu, berarti tidak sempurna. Perusahaan asing menyerap sebagian demi mempertahankan pangsa pasar, pricing to market gitu kan. Nah, terus kalau di sini bukti empirisnya apa? Contohnya nih harga impor AS naik hanya sekitar 50% dari depresiasi dolar dalam 1 tahun gitu. Nah, kita ngomongin kayak apa ya? Contoh gini, mengapa sih perusahaan asing nggak langsung menaikkan harga gitu? Karena apa? Ya mereka juga takut dong kehilangan pangsa pasar gitu ya. Kayak Toyota, kayak Samsung gitu. Mereka mungkin akan lebih milih margin keuntungan yang lebih kecil daripada kehilangan konsumen di dalam negeri gitu kan. Nah, kita lanjut ke bagian akhir. Bagian akhirnya adalah ini, jebakan likuiditas ketika kebijakan moneter tidak berdaya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya? Kita hapus dulu. Oke, nah eh topik terakhir ini sangat relevan ya dengan pengalaman di Jepang gitu tahun 1990-an dan dunia setelah krisis tahun 2008 gitu. Ini ada contoh nyatanya di sini. Di mana apa sih liquidity trap itu apa gitu ya? Kalau di buku namanya liquidity trap. Itu apa sih sebenarnya? Adalah situasi di mana suku bunga nominal tuh sudah nol gitu ya. Dan bank sentral tidak bisa menurunkannya lebih jauh lagi gitu ya. Nah, ingat loh, kita perlu ingat cara kebijakan moneter gitu. Kalau money supply-nya dinaikkan gitu kan, akan menyebabkan apa akhirnya nanti akan menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, suku bunga yang turun ini menyebabkan apa? Atau exchange rate-nya akan naik. Naik berarti apa? C naik. Kemudian apa? Y naik. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau R sudah nol, langkah kedua R turun terus tidak bisa terjadi lagi gitu. Suku bunga sudah nggak bisa negatif karena jika negatif semua orang akan menyimpan uang tunai daripada menyimpan di bank gitu. Nah, dalam diagram DDAA, kurva AA itu memiliki segmen
yang datar gitu ya di tingkat E rendah. Nih, ada ini. AA itu di segmen datar di tingkat E rendah gitu ya. Nah, pada segmen ini berapapun money supply yang ditambahkan, nilai tukar tidak berubah dan output pun juga tidak bergerak. Karena ya apa? Perekonomian terjebak di kondisi yang titik keseimbangan satu ini. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, solusinya apa gitu ya untuk kebijakan ini gitu. Nah, untuk keluar dari kebijakan itu apa? Kuantitatif easing gitu ya, membeli obligasi jangka panjang, ini bank sentral loh yang beli untuk menurunkan suku bunga jangka panjang. Kemudian apa? Ada juga forward guidance gitu ya, berkomitmen menjaga suku bunga rendah dalam waktu yang lama. Kemudian eh ada lagi kebijakan money supply permanen gitu. Nah, kebijakan money supply permanen ini apa gitu? Harapannya terjadi tadi itu ekspektasi E akan naik sehingga AA bergeser naik meskipun R sama dengan nol. Mungkin harapannya kalau MS permanen mungkin akan seperti ini gitu ya. Paling enggak naiklah di sini gitu, titik dua misalnya. Nah, bisa juga dengan melalui pembelian valuta asing gitu. Nah, ada juga kebijakan fiskal ekspansif gitu ya. Nah, ini belum saya tambahkan di sini ada kebijakan kalau fiskal ekspansif ini jadi pilihan utama. Karena apa? Ya apa sudah sudah anu kok R-nya sama dengan nol gitu. Kalau nanti berubah-berubah ekspansifnya lagi atau gimana malah semakin eh, makin tidak bisa berubah juga tetap di situ gitu loh. Karena apa? Nanti malah orang-orang nggak akan ada yang tadi seperti kita bahas. Tidak akan ada orang yang menyimpan di bank. Semua akan menyimpan uang tunai. Gitu. Nah, ini kayak kasusnya Jepang itu bisa kita bayangkan gitu ya. Bank of Japan menurunkan suku bunga mendekati nol di akhir 1990-an, tapi perekonomian tetap stagnan gitu bertahun-tahun. Terus sempat ada program Abenomics tuh yang menggabungkan pelonggaran ya. Kita melonggarkan moneter secara masif, terus stimulus fiskal, reformasi struktural gitu. Itu yang bikin Jepang mulai pulih gitu. Jangan lupa bahwa solusinya hanya di titik ini ekspansi fiskal atau komitmen MS permanen yang dapat memulihkan output gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ringkasan saja untuk teman-teman semua. Ada 8 ringkasan, silakan dipahami. Terakhir, terima kasih sudah belajar dan berdiskusi di kelas. Nanti kita akan bertemu lagi di ujian tengah semester. See you, bye.